Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 di video ini akan melakukan penjelasan dan review mengenai iPrice Insight. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kepada Mbak Arifah, dipersilakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arifah Hanadianova, NIM 19090360447. Perkenalkan, saya Fadila Anasia Mangkona dengan NIM 200903601. Nama saya William Christian Lucy Pangalinan dengan NIM 20090360022. Kenalkan, nama saya Melisa Ayu Pratiwi dengan NIM 2009090360027. Kenalkan, nama saya Rahmadanisa Zafira dengan NIM 290360039. Video ini kita akan menjelaskan mengenai iPrice Insight. Sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai apa itu iPrice. Jadi iPrice itu merupakan platform yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam rangkuman platform yang ada di Indonesia. Kayak dalamnya itu ada Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia. Jadi kita akan melakukan review terhadap iPrice selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan 2021, yang dimana itu terbagi menjadi 4 kuarter, yaitu kuarter 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada kuarter 1 2020, ranking 10 teratasnya itu dapat dilihat di layar ya. Dimana 1-3 itu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak yang merupakan platform C2C. Kemudian pada kuarter 2 di tahun 2020, urutan 1, 2, 3-nya itu masih sama, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di mana dari kuarter 1, Sociola, platform yang tentang kecantikan dan kosmetik, itu hilang dari 10 ranking teratas dan digantikan oleh Matahari.com yang merupakan platform O2O. Kemudian di kuarter 3 tahun 2020 masih dipimpin oleh Shopee, Tokopedia, Bukalapak yang merupakan platform C2C, di mana pada kuartal 3 ini Matahari keluar dari 10 ranking teratas dan digantikan oleh Sociola. Kemudian pada kuartal keempat tahun 2020 itu masih dipimpin oleh Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di mana pada kuartal 3 Zalora yang 10 ranking teratas, di kuartal 4 dia keluar dan digantikan oleh Ralali. Ralali ini merupakan platform B2B di mana di dalamnya itu merupakan tempat atau platform untuk berjualan kebutuhan rumah tangga. Dalamnya juga ada otomotif dan lain-lain gitu. Kita masuk di tahun 2021 di kuartal 1 maksud saya. Di situ pada 3 ranking teratas itu terjadi pertukaran antara Shopee dan Tokopedia, di mana posisi 1 digantikan oleh Tokopedia diikuti oleh Shopee dan Bukalapak. Di mana pada kuartal 4 tahun 2020 Sociola itu keluar dari 10 ranking teratas dan digantikan oleh Zalora yang merupakan platform B2C. Kemudian pada kuartal 2 tahun 2021 yang 10 ranking teratas platformnya masih sama. Kemudian di kuartal ketiga tahun 2021 juga masih sama platform-platformnya. Kemudian pada kuartal keempat tahun 2021 Bineka yang pada kuartal 3 2021 berada pada ranking ke-8 itu hilang dari 10 ranking teratas, digantikan oleh Sociola yang merupakan platform B2C, dan terjadi pertukaran antara Bukalapak dan Lazada, di mana posisi 3-nya jadi Lazada, keempatnya jadi Bukalapak. Penjelasan mengenai strategi dan lain-lain dilanjutkan oleh Melisa. Ya, izin masuk. Untuk selanjutnya, tadi dari 2 tahun peringkat di iPrice, di 3 teratas itu ada e-commerce yang C2C atau customer to customer. Nah, C2C itu sendiri adalah model e-commerce yang menjamur di Indonesia. Contohnya seperti tadi Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Nah, untuk bisnis model dari C2C ini sendiri,
adalah dia konsumen to konsumen, atau ibaratnya semua orang tuh jadinya bisa jualan gitu. Apalagi untuk Shopee dan Tokopedia, semuanya bisa jadi penjual dan semuanya bisa jadi konsumen. Jadi melalui Tokopedia itu bisa langsung memasarkan barangnya, kemudian bisa dipesan langsung oleh konsumen dan langsung terkirim ke tujuan tanpa ada perantara. Begitu. Cukup dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai strategi marketing dari top 3 yang ada di iPrice itu tadi. Yang pertama itu kita mengingat dari kuartal 1 sampai kuartal 4 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 itu balap-balapan atau kejar-kejaran aja tuh antara Tokopedia, Bukalapak, Shopee kayak gitu. 3 itu tuh yang kejar-kejaran, dan pada kuartal 4 tahun 2021 baru tuh naik Lazada di situ. Nah, mungkin di sini kita perlu membahas sedikit mengenai strategi marketing apa yang digunakan sampai mereka ini si 3 ini nggak ada saingannya kecuali sama Lazada. Itu pun Lazada baru di kuartal 4 tahun 2021. Jadi strategi yang digunakan oleh Tokopedia itu adalah aktif dalam penggunaan sosial media. Nah, dalam mengembangkan bisnisnya, Tokopedia ini menggunakan sosial media sebagai sarana promosi dan komunikasi atau interaksi dengan konsumennya dengan mengandalkan konten-konten yang mereka buat di sosial media mereka, entah itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung menjadi daya tarik tersendiri oleh konsumen yang menggunakan sosial media. Dan mereka juga nggak jarang untuk melakukan live secara berkala. Setelah itu Shopee ini strategi marketingnya menyediakan berbagai event, misalnya 11-11 Big Sale, 12-12 Ramadan birthday sale, terus juga ada memberikan banyak program promosi kepada konsumennya, itu seperti gratis ongkir, flash sale, dan lain sebagainya. Lalu untuk Bukalapak, marketing di lingkup Tier 1 City dengan menggandeng mitra Bukalapak dan mengembangkan multiple shares channel. Jadi dari mitra Bukalapak ini lebih ke menggandeng UMKM di sekitar penggunanya gitu, untuk konsumennya. Jadi ya mitra Bukalapak ini lebih ke UMKM yang ada di sekitar pengguna Bukalapak itu tadi. Selanjutnya itu ada Lazada yang terakhir. Lazada ini menggunakan teknik marketing direct selling, yaitu produsen bisa berkomunikasi secara langsung. Itu produk pembeliannya juga bisa dicek-cek lagi, karena mengingat direct selling ini tadi bisa bertemu. Jadi kalau misalnya udah ngeliat barangnya, kalau misalnya nggak jadi mau beli atau cancel, ya nggak ada masalah juga gitu. Juga Lazada ini bisa memasang iklan di website atau di YouTube seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Rifa. Mungkin untuk menjawab pertanyaan sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan barangkali? Oke, aku sih Fadilah yang mau nanya. Oke, mungkin pertanyaannya terkait yang punya Mbak Rifa tadi, ya menarik nih. Soalnya kalau kita lihat dari beberapa platform digital, khususnya kayak e-commerce kayak gitu, kayak Shopee, Lazada, Tokped, nah itu tuh menggunakan strategi marketing yang sama kayak gitu, kayak ya menggunakan sosial medianya, baru collab sama artis-artis. Apalagi yang kita tahu tuh Tokped sekarang yang kemarin kemarin tuh collab sama BTS juga, itu kan pasti menggandeng teman-teman yang suka Korea gitu ya, K-popers banget gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Rifa sendiri, strategi marketing yang mana nih yang sebenarnya lebih ampuh untuk menarik atau menggandeng para pengguna atau user dari setiap aplikasi atau website resmi dari e-commerce tersebut? Begitu Mbak Rifa. Ya baik Willy, langsung saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, khususnya kita ambil studi kasus yang di Indonesia. Teman-teman ini menurut saya banyak yang demen sama yang gratis ongkir, yang kayak gitu-gitu. Apalagi teman-teman yang seumuran kita,
anak kos misalnya pengen beli tas kuliah baru atau apapun, pasti kan banyak pertimbangannya. Dan orang-orang itu kalau sudah berkaitan dengan yang namanya gratis atau potongan harga, itu pasti daya tariknya tuh lebih tinggi gitu daripada cuman yang omong-omong kosong yang nampak banget cuman model promosi doang di sosial media kayak gitu. Nah, kalau dari saya sendiri itu yang lebih menarik perhatian konsumen adalah Shopee, karena tadi sudah saya sampaikan kalau Shopee ini dia memiliki berbagai macam event yang berkaitan dengan potongan harga atau gratis ongkir kayak gitu-gitu. Terus juga sebenarnya pelopor dari yang menggait brand ambassador dari K-pop itu setahu saya Shopee. Terus dari platform lain atau dari e-commerce lain mulai mengikuti strategi marketing tersebut begitu. Biasanya ya belakangan ini seperti yang kita tahu K-popers itu kan emang lagi hype banget. Bahkan satu hari terakhir ini lagi ada kasus yang meningkat nih masalah K-popers juga sampai bawa-bawa polisi dan dosen yang ada latar belakang partai dan lain sebagainya. Itu langsung trending topik gitu, langsung rame karena emang K-popers ini tuh pengaruhnya besar gitu. Jadi itulah alasan Shopee juga bisa menggait brand ambassador gitu, jadi pelopornya. Jadi menurut saya yang paling ampuh itu adalah dari Shopee. Terima kasih Mbak Rima, emang benar sih, saya setuju banget. Ternyata emang bukan saya aja gitu ya mikir kalau Shopee ini emang menarik perhatian bagi semua kalangan, bahkan ya ibu-ibu pun sekarang belanjanya itu di Shopee kayak gitu ya. Bapak-bapak pun juga belanja gadget seperti itu. Oke, cukup dari saya. Oke, thank you Mbak Rifa dan Willy atas tanya jawab dan diskusi yang berdua. Ada yang mau tanyain lagi gak? Saya deh. Sebelumnya saya Zafira mau nanya ke Mbak Melisa nih. Tadi kan udah dijelasin tuh Mbak mengenai C2C, B2B, O2O. Mungkin dari Mbak Melisa sendiri bisa ngejelasin lebih detail lagi gitu tentang apa sih C2C, B2B itu Mbak? Oke, saya izin masuk dan jelasin lagi ya. Nah, jadi kalau B2C itu kan bisnis to customer. Nah, kalau bisnis to customer itu, jadi kayak si pebisnisnya, urusannya tuh langsung ke customernya gitu, nggak ada perantaranya atau distributornya. Nah, B2C itu sendiri, ada juga yang menggunakan internet, dan transaksinya ini termasuk penjualan dengan pembeli individu tadi kan, jadi kayak langsung gitu kayak. Terus juga karakter yang paling signifikan dari B2C ini adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan langsung dengan konsumen tanpa melibatkan medium atau perantara tadi, seperti distributor atau dagangan grosir. Nah, contoh e-commerce yang pakai kategori B2C ini, contohnya ada Amazon, Amazon.com, sama eBay, eBay.com. Ini lebih ke e-commerce internasional. Kemudian ada B2B ini business to business, artinya dari pebisnis ke pebisnis yang lain. Nah, itu transaksi antar perusahaan dan email. Antar perusahaan menggunakan email untuk pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Selain itu juga untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi. Atau ibaratnya dia ini kategori yang lebih formal gitulah untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, contoh e-commerce yang pakai kategori B2B ini ada Alibaba, Alibaba.com yang udah besar banget, sama ada Easy Plaza dengan webnya easyplaza.net. Nah, kemudian kalau O2O itu sendiri, O2O itu artinya online to offline. Ini juga salah satu kategori atau strategi bisnis yang ditunjukkan untuk menarik customer gitu. Artinya dia ada online, ada offline juga. Jadi punya website juga kayak e-commerce, untuk online-nya dia buat masarkan dan promosi nih produk-produk dia apa aja. Nah, tapi orang-orang pembeli-pembeli ini juga bisa lihat langsung di store-nya secara fisik. Jadi kan ada penawaran ini nih di website-nya mereka. Nanti bisa langsung datang aja ke toko mereka secara real gitu kan, dan bisa dilihat langsung. Di situ sih kelebihannya untuk O2O sendiri. Mungkin kalau yang hanya e-commerce-nya aja secara online gitu kan masih meraba-raba gitu produk yang mau dibeli sama konsumen karena nggak ada bentuk fisik store-nya. Nah, kalau O2O sendiri kan bisa, karena dia punya dua-duanya, ada online-nya, ada offline-nya. Nah, contoh dari O2O ini sendiri, gitu Mbak Zafira.
makasih banyak ya, ternyata memang sebanyak itu ya jenis-jenisnya, nggak kayak tentang cuma dari penjual langsung ke pembeli gitu ya. Oke, makasih ya Mbak Melisa. Oke. Keren nih ini diskusinya. Ada yang mau ditambahin lagi gak? Atau dicukupkan aja? Mungkin cukup. Oke, karena pada bilang cukup. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.